Tapi pada halusinasi, indera sebenarnya nggak nangkep. Tapi ada persepsi di otak. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang di video sebelumnya sudah kita bahas. Kapan ya seseorang itu sebenarnya butuh ke psikiater? Part 2. Halo teman-teman sekalian, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Di video sebelumnya kita sudah membahas 3 hal yang merupakan tanda-tanda seseorang sudah butuh ke psikiater. Mungkin ada yang lupa, kita singgung sedikit. Yang pertama adalah halusinasi atau persepsi yang berubah dari realita. Tidak ada yang dilihat, tapi terlihat. Sebenarnya tidak ada suara, tapi terdengar ada suara, atau sentuhan, atau bau, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah delusi atau waham. Proses berpikir yang dipercaya begitu kuatnya oleh individu tersebut, tapi sebenarnya nggak benar. Entah itu dia percaya bahwa dirinya nabi, atau Tuhan, atau dia dicintai oleh seseorang yang sangat terkenal, atau dia sedang diracun, atau dimata-matai, atau dipasang chip di tangannya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah perilaku kekerasan, baik itu ke diri sendiri maupun itu ke orang lain. 3 tanda ini adalah tanda-tanda di mana seseorang sudah butuh untuk pergi ke psikiater. Nah, tapi kan masa cuma itu doang? Bukankah ada sangat banyak gangguan kejiwaan? Iya, teman-teman, betul, ada sangat banyak gangguan kejiwaan. Bahkan misalnya sesederhana anak yang school refusal, menolak sekolah, mungkin kita perlu konsultasikan dulu. Entah itu ke psikiater anak, ke psikolog anak, untuk membicarakan sebenarnya ada apa. Atau sesederhana konsentrasi memori saya terganggu. Jangan-jangan itu pun bagian dari gangguan kejiwaan. Yang bagian-bagian seperti ini juga tidak bisa dijelaskan dong dengan halusinasi, atau tadi delusi waham, atau tadi perilaku kekerasan. Kan nggak mencakup ketiganya. Berarti nggak perlu ke psikiater dong? Nggak begitu. Oleh karena itu kita bicarakan beberapa hal lain atau beberapa aspek lain yang merupakan tanda-tanda seseorang juga butuh ke psikiater. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu adanya gejala fisik. Nah, di sini sebenarnya teman-teman yang mengalami gangguan cemas atau teman-teman yang mengalami gangguan kalau terkenalnya psikosomatik begitu, ini ada di kelompok yang ini nih, ada gejala fisik yang menyertai. Misalnya berdebar dengan sangat kuat, nafas cepat, keringat dingin, kaki gemeteran, terus rasanya seperti sakit jantung, atau rasanya seperti mau mati rasanya, atau rasanya seperti mau pingsan rasanya. Tapi begitu sampai ke IGD, atau pada saat kita periksa ke dokter, dokter nggak nemuin apa-apa. Tapi betul rasanya nggak enak banget. Atau misalnya keluhannya berupa nyeri kepala, atau nyeri otot, dan lain sebagainya. Atau bahkan nyeri yang tidak jelas letaknya. Jangan-jangan kalau itu diperiksa ke dokter dan tidak ditemukan apa-apa, sangat mungkin itu pun bagian dari gangguan kejiwaan. Atau misalnya sebenarnya ada masalah fisik, tapi kita tahu nih ini juga disertai masalah emosional. Misalnya sakit lambung, GERD begitu ya. Sakit mah, sakit GERD. Kita tahu memang itu keluhannya physically sekali, tapi bagaimana jika itu disertai hal lain? Kecemasan misalnya, atau ketakutan misalnya, atau kekhawatiran misalnya, dan itu memperburuk keluhan GERD atau keluhan sakit lambung tadi. Di bagian ini kita nggak boleh abai. Oh, berarti ini penyakit fisik saja. Bisa jadi justru ini tanda-tanda kita butuh untuk pergi ke psikiater. Untuk memperbaiki bukan hanya keluhan fisik, tapi juga keluhan emosional. Karena tadi keluhan emosional juga berkaitan dengan keluhan fisik. Tubuh kita itu saling berinteraksi. Apa yang kita pikirkan, rasakan, itu juga dipersepsikan oleh tubuh. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang dipersepsikan oleh tubuh akan kita pikirkan dan rasakan. Sehingga hanya mengobati satu aspek saja, misalnya GERD di sini, akan terasa kurang jika kita tidak memperbaiki apa juga yang menjadi masalah kalau disertai juga dengan kecemasan, kekhawatiran, atau ketakutan. Di sini keluhan-keluhan fisik yang di pemeriksaan kedokteran gak ada apa-apa, bisa jadi sebenarnya ini adalah permasalahan kejiwaan yang butuh dikonsultasikan. Tapi biasanya kemudian muncul statement seperti ini, "Dok, tapi saya sebenarnya nggak mikirin apa-apa."
Dok, tapi saya sebenarnya nggak stres. Kok bisa badan saya ada keluhan fisiknya, katanya kalau itu gangguan kejiwaan, tapi saya nggak mikirin. Exactly. Kita nggak sadar lagi mikirin. Atau kita nggak sadar emosi yang sedang muncul. Atau kita terlalu sering mengabaikan pikiran dan emosi sampai ketika dia muncul kita nggak ngeh. Itu sangat mungkin terjadi. Apalagi di budaya-budaya kita yang ketimuran, di mana emosi atau perasaan atau pikiran tertentu lebih baik tidak diungkapkan. Kita terbiasa untuk mengabaikan pikiran dan perasaan. Sehingga sekalipun dia muncul kita nggak ngeh, kita nggak tahu. Akhirnya manifestasinya kemana? Ke gejala di fisik, ke gejala di tubuh. Sekalipun kita nggak mikirin, sekalipun kita nggak sadar lagi mikirin sih tepatnya, sekalipun kita nggak sadar kita lagi mikirin, atau sekalipun kita mengabaikan perasaan, mendorong perasaan ke ujung dari kesadaran sehingga saya nggak ngerasain, tubuh kita tetap kenal. Pikiran kita tuh bisa bohong. Pikiran kita bisa bohong bahwa aku nggak mikirin kok. Pikiran kita bisa bohong, aku nggak apa-apa, aku masih kuat. Pikiran kita bisa bohong, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Tapi badan kita nggak bisa bohong. Deg-degan, keringat dingin, lambung bergejolak, nyeri. Tubuh kita nggak bisa bohong. Pikiranmu bisa bohong. Jadi kalau pikiranmu bahkan berbohong selanjutnya kamu nggak mikirin, dengarkan tubuhmu. Jangan-jangan kita udah butuh ke psikiater. Yang kelima adalah fungsi yang terganggu. Fungsi yang terganggu itu maksudnya gimana dok? Maksudnya seseorang sebagai manusia kan berfungsi luas ya. Di pekerjaan, secara sosial, dalam aspek keluarga, bertetangga, belajar, belanja, dan lain sebagainya. Luas sekali. Ketika seseorang mengalami gangguan kejiwaan, ada fungsi-fungsi yang terganggu. Entah secara sosialisasi terganggu, biasanya sosialisasi bagus-bagus saja, akhir-akhir ini kok diam terus di kamar. 3 hari nggak keluar kamar, fungsinya terganggu. Atau fungsi belajar. Dulu misalnya belajarnya biasa aja, akhir-akhir ini kok nggak bisa ya dipakai buat mikir ya. Atau misalnya lagi WFH kan ya, lagi banyak yang kerja di rumah, lalu burnout rasanya. Saking burnoutnya sampai meeting nggak ngerti, ngerjain nggak ngerti, fungsinya terganggu. Atau misalnya fungsi yang terganggu, fungsi sederhana misalnya, tidur. Biasanya tidur baik-baik aja, akhir-akhir ini kok enggak. Akhir-akhir ini kok susah banget buat tidur, atau sebaliknya, tidur terus sepanjang hari sampai aktivitas terganggu, fungsi terganggu. Di sini fungsi yang terganggu juga merupakan ciri-ciri jangan-jangan saya sudah mengalami gangguan kejiwaan. Yang keenam, adanya perubahan mood. Nah, ini orang udah tahu. Entah itu mood swing, mood yang sangat escalate, yang sangat tinggi, senang gitu ya, sampai belanja-belanjain orang, sampai budgetnya bocor buat senang-senang misalnya. Atau sebaliknya, sangat depres, moodnya down, apapun yang kita lakukan nggak bisa senang lagi. Apapun yang kita lakukan rasanya hidup sia-sia, atau rasanya saya percuma melakukan semua ini, atau saya sangat bersalah. Mood swing, nggak harus mood swing sih. Adanya perubahan mood, entah itu sangat down atau sangat intens, di sini juga adalah ciri-ciri seseorang mengalami gangguan kejiwaan. Terutama jika ini dirasakan dalam periode waktu tertentu. Jika seseorang sampai terganggu dengan moodnya atau perasaannya, dan ini tidak bisa dihilangkan dari kesadaran sekalipun kita sudah berusaha melakukan hobi, istirahat dengan cukup, makan dengan gizi seimbang, berolahraga, tapi dia tetap stay di sana, perubahan mood ini bisa jadi merupakan perubahan mood yang sebenarnya adalah masalah dan perlu untuk dikonsultasikan. Perubahan perasaan loh ya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Saya misalnya sedang kehilangan sesuatu, handphone saya rusak misalnya, saya sedih, wajar. Atau misalnya kendaraan saya ditabrak dari belakang, saya marah, perubahan emosi, tapi wajar. Perubahan mood di sini pada kondisi gangguan kejiwaan biasanya intensitasnya yang terlalu besar dibandingkan dengan triggernya. Misalnya triggernya tampaknya sederhana tapi kok dampaknya kuat sekali. Oh, kita patut waspada di sini. Atau yang kedua, frekuensinya. Kok sering banget perubahan perasaan ini terjadi ya? Bahkan di waktu-waktu yang menurut saya nggak wajar. Frekuensi ataupun durasi. Panjangnya perubahan perasaan ini terlalu panjang sampai mengganggu keseharian. Perubahan mood semacam ini mungkin sudah bermasalah dan kita butuh untuk konsultasikan. Dan mungkin masalah yang terakhir yang jarang orang singgung adalah kecanduan atau ketergantungan. Nggak banyak yang tahu kalau orang kecanduan itu konsultasinya kemana? Ke psikiater. Karena asumsi banyak orang adalah, oh kalau ke psikiater nanti dikasih obat bikin kecanduan.
Padahal orang kecanduan itu perginya ke psikiater supaya nggak kecanduan. Kan nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal kecanduan berobatnya ke psikiater, tapi berobat ke psikiater bikin kecanduan, kan nggak masuk akal. Nggak nyambung aja gitu. Kecanduan itu sebenarnya adalah salah satu dari gangguan kejiwaan yang butuh untuk diobati. Kecanduan game, kecanduan perilaku tertentu, misalnya pornografi dan lain sebagainya, atau kecanduan berjudi, atau kecanduan alkohol, atau kecanduan nafsa. Kecanduan-kecanduan ini adalah sebenarnya bagian dari gangguan kejiwaan. Saya tidak terlalu setuju juga kecanduan kemudian dianggap sebagai di stigma masyarakat sebagai orang yang rendah, keliru, kriminal, dan lain sebagainya. Kecanduan adalah bagian dari gangguan kejiwaan yang jika kita temui di awal, jika kita berniat secara serius untuk menangani, maka ini treatable, ini bisa ditangani. Sayangnya biasanya dibiarkan begitu saja, tidak tertangani, lalu berkepanjangan, dan ini biasanya udah agak sulit kalau agak panjang. Oleh karena itu, ketika kita mulai mencurigai, kok kayaknya kecanduan ya? Kok kayaknya perilaku saya berulang ya? Kok kayaknya saya selalu lari ke sana untuk mendapatkan kesenangan, tapi sebenarnya nggak bikin senang juga, melelahkan juga. Oleh karena itu, pada saat itu ketika kita curiga kita kecanduan, sudah waktunya juga untuk pergi ke psikiater. Nah, ternyata ada banyak ya hal-hal di mana kita butuh untuk berkonsultasi ke psikiater. Dan sebenarnya masih banyak hal lain, cuma mungkin kita nggak bisa bahas semuanya. Ini adalah yang umum dan banyak saja saya temui. Kita belum bicara soal disabilitas intelektual, kita belum bicara soal attention deficit hyperactivity disorder, kita belum bicara soal autism spectrum disorder, kita belum bicara sangat banyak hal di sini. Tapi ini, dua video ini adalah salah banyak yang cukup sering dikeluhkan. Yang lain juga sebenarnya sering, tapi ini yang lagi saya angkat di video. Nah, buat teman-teman yang kira-kira punya ide juga, dok, ini loh juga alasan seseorang pergi ke psikiater, ini sebenarnya orang butuh untuk pergi ke psikiater, tulis di kolom komentar ya, kita diskusi di kolom komentar. Demikian dari saya Dr. Jimmy Ardian, semoga videonya bermanfaat. Bye-bye.